Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mizan, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di jamaah dan insya Allah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini insya Allah nanti akan meraih ilmu yang begitu bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu itu bisa berguna, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat dan salam mudah-mudahan Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pejuang Islam yang tidak mengenal lelah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga yaumil akhir nanti, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati narasumber pada malam hari ini yaitu yang terhormat Ustadz Hoirul Anwar. Kami dari pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas luang waktu yang telah diinvestasikan oleh beliau. Mudah-mudahan semua itu diawali dengan mencari ridho lillahi ta'ala, dan tentunya akan mendapatkan pahala yang akan diraih di kemudian hari. Yang kami hormati juga Ustadz Ahmad Haji Supawi. Terima kasih kami ucapkan dari pengurus, beliau senantiasa membimbing kami dalam menjalankan ibadah, baik itu yang ada di masjid maupun ketika waktu-waktu yang diperlukan. Beliau senantiasa dibutuhkan oleh kami untuk menjadi salah satu di antaranya imam ketika memang ada warga yang meninggal dunia, dan juga beliau senantiasa di dalam minggu kedua memberikan ilmunya begitu telatennya kepada kami, meluangkan waktu di ibadah maghrib. Jadi kami informasikan, alhamdulillah di DKM ini ada beberapa kegiatan yang mana di dalam setiap minggunya insya Allah telah dirancang oleh pengurus, dan ini sudah bisa berjalan dan mudah-mudahan menjadi wasilah dalam rangka thalabul ilmi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita sama-sama buka kajian pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami mewakili dari Ketua DKM yang pada malam hari ini tidak bisa hadir karena kebetulan beliau kena shift siang, hanya menyampaikan salam aja kepada para jamaah dan mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya, baik itu berupa infak, baik itu berupa sedekah, dan mudah-mudahan itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nilai kebaikan dan bermanfaat. Juga kami infokan, kami bulan Juli kemarin menerbitkan surat tugas kepada seksi pembinaan remaja, yaitu Bapak Abdurrahman dari RT 01 dan Bapak Ratri Ismet dari RT 04. Beliau berdua kami tugaskan yaitu untuk mendata ke setiap ketua RT untuk nanti dibentuk remaja yang klasifikasi untuk pendataannya mulai dari
tingkat sekolah SMP, SMA, bahkan yang sudah kuliah. Jadi insya Allah di bulan September nanti mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran semuanya untuk pembentukan remaja Islam Al-Mijan sudah terbentuk. Adapun maksud kami membentuk Risma tidak lain adalah untuk regenerasi, apalagi menjelang hari-hari besar ketika di bulan Ramadan itu seolah-olah yang aktivitas itu masih dominannya oleh kami, oleh bapak-bapak, di mana sebagian besar dari pengurus DKM itu mempunyai aktivitas. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang kurang teriayah. Jadi mudah-mudahan dengan nanti dibentuknya Risma ini ada regenerasi, dan mudah-mudahan kami berharap dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai remaja di usia pelajar yang tadi kami sebutkan, silahkan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, mudah-mudahan membawa kebarokahan. Itu sekilas informasi yang bisa disampaikan. Baik, selanjutnya adalah pembacaan kitab suci Al-Quran, dan alhamdulillah yang akan membawakan pembacaan kitab suci Al-Quran yang kami hormati Ustadz Ahmad Haji Sopawi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. be
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilikal masih. Alhamdulillah, lantunan kitab suci Al-Quran telah dibacakan dan kita sebagai jamaah telah mendengarkan. Mudah-mudahan dengan dilantunkan kitab suci Al-Quran ada kebarokahan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sebelum ke acara puncak yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Hoirul Anwar, izinkan kami membacakan sekilas keberadaan beliau. Beliau nama lengkapnya yaitu Hoirul Anwar SESY MSI, alamat Komplek Gedong Kaloran, dan kegiatan kesehariannya yaitu sebagai dosen. Itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya juga kami dari pengurus DKM mengundang kepada bapak-bapak yang barangkali pingin atau ada niatan untuk menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Quran, dipersilahkan bisa hadir di malam Senin, tepatnya pukul 20.00. Baik, ke acara puncak, mari kita sama-sama mendengarkan uraian kajian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Hoirul Anwar. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alim, para asatidz, para hujjaj, bil khusus qari kita Mukarram Ustaz Sufawi, nata'anna Allah tula hayatih, pengurus DKM Masjid Al-Mizan yang semoga Allah tambahkan kemuliaan, hadirin wal hadirat, rekan-rekan majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat, bil khususil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Allah berpesan kepada kita agar iman ini dijaga seutuhnya sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia tidak membawa keimanan. Maka jaga nikmat iman ini, jaga keislaman yang Allah anugerahkan kepada kita. Layaknya kita menjaga anggota fisik, anggota badan kita, layaknya kita menjaga keluarga kita jaga anak-anak istri kita. Begitu pula seharusnya, bahkan seyogyanya jauh lebih maksimal dalam menjaga keimanan dan keislaman. Jangan sampai tergadaikan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Sering di antara hamba Allah, umat Rasulullah menggadaikan menjual akidahnya, menjual keimanannya hanya faktor jabatan, hanya faktor pamoritas, hanya faktor hal-hal keduniaan, yang padahal dunia ini sifatnya sementara saja. Kalaupun Allah berikan kenikmatan, nikmat di dunia terbatas dan sementara. Jangan sampai tertipu oleh kemegahan kemewahan dunia. Salawat teriringkan salam semoga terlimpah tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada kita umatnya. Maka sudah sepantasnya kita pun mencintai beliau dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, menjalankan segala sunnah-sunnahku, kata Nabi, sungguh ia telah cinta kepadaku. Maka bukti cinta kepada Nabi adalah berkomitmen diri mengaplikasikan setiap ajaran, setiap syariat, setiap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, akan berkumpul bersamaku di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah
Allah Subhanahu wa taala. Ini masih bulan Muharram. Ya, masih bulan Muharram ya, Pak. Bulan Muharram ini bulan keberapa? Bulan yang pertama. Kan selalu identik tahun baru hijrah, tahun baru hijriah itu di bulan Muharram. Siapa yang menentukan bahwa Muharram ini bulan yang pertama, setelahnya bulan apa? Safar dan seterusnya. Ditentukan Muharram sebagai bulan pertama tahun baru hijriah itu di masa siapa? Di masa Umar ibnul Khattab. Beliau punya fatwa, beliau menentukan bahwa momentum hijrah, maka disebutnya tahun baru hijriah. Ketika Nabi berhijrah, kaum muslimin berhijrah dari mana? Makkah ke Madinah, itu sebagai momentum bentuk hijrah. Maka ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu khalifah yang keberapa? Kedua. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini tahun baru hijrah, ini momentum. Hakikat hijrah itu apa? Seringkali banyak kalangan, mungkin pribadi sendiri pun kurang luas dalam artian hijrah. Apa makna hijrah? Definisi hijrah. Di benak masyarakat itu seringkali hijrah itu berpindahnya fisik atau tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan? Dulu tinggal di komplek A, kemudian pindah ke komplek yang lain. Oh, hijrah. Ya. Padahal hakikat hijrah itu apa? Kata Nabi SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Kata Nabi, orang yang hijrah itu mereka yang berhijrah ma nahallahu anhu, dari hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Itu hakikat hijrah. Dulu masih senang ninggalin sholat. Kalau benar hijrahnya, berkomitmen diri untuk memantapkan diri untuk hijrah kembali ke jalan Allah, maka yang dulu senang meninggalkan sholat berkomitmen untuk senantiasa menegakkan, mendirikan sholat. Dulu yang senang hal-hal yang haram, mengkonsumsi barang-barang haram, mengkonsumsi minuman-minuman haram, kemudian berkomitmen untuk hijrah, maka dia tinggalkan segala jenis keharaman itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan menuju kepada ketaatan, itulah hakikatnya hijrah. Bukan hanya secara fisik saja berpindah, hakikatnya lahir dan batin hijrahnya. Dulu belum menutup aurat, kemudian ditutuplah aurat. Nah, itu hijrah. Terlebih yang mesti kita hijrahkan bukan hanya fisik, bukan hanya lahir, tapi batin yang paling utama. Ya, ini kalau kita lihat hadis innamal a'malu binniyat, itu panjang hadisnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh setiap manusia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah hijrah karena Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, sungguh hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, ini penting. Sebelum menghijrahkan fisik atau lahiriah kita,
yang paling utama. Kalau hati ini masih sering hasad kepada orang lain, masih sering iri akan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada yang lain, maka hijrahkan dulu hati kita. Hijrahkan akal pikiran kita yang selalu suudzon kepada orang lain, yang selalu berpikiran negatif kepada tetangganya. Momentum hijrah inilah momentum untuk berbenah diri. Bersihkan pikiran, bersihkan hati, akan berdampak pada bersihnya amal. Maka tema malam ini adalah bab apa? Menjadi pribadi yang salih dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh ulama, salahul qalbi bi salahil amal. Baiknya hati itu tercermin dari apa? Tercermin dari amalnya. Wa salahil amal bi salahil niyyah. Dan amal itu akan menjadi bagus bila niatnya benar, baik. Tidak cukup dengan amalan yang baik tapi niatnya tidak karena Allah. Maka selalu amalan itu akan diterima oleh Allah, syaratnya dua. Masih ingat? Pertama, ikhlas niat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pribadi saleh ini penting. Terutama di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah. Jangankan salahnya, gitu ya, baiknya saja seringkali kita ini menjadi perbincangan sesama. Pas selalu berpesan, terutama kepada DKM, harus punya hati yang lapang. Seringkali banyak mungkin kritikan, mungkin saran. Orang itu menyampaikan masing-masing. Ada yang penuh dengan kelemah lembutan, betul? Ada yang apa adanya, belak-belakan, terlalu belak-belakan, enggak memikirkan perasaan orang lain. Insyaallah. Saya berpesan kepada seluruh, bil khusus kepada DKM atau siapapun, luaskan hati. Ya. Seringkali kekecewaan itu hadir ketika kita merasa punya ilmu, kemudian tidak dihargai ilmunya, mulai sakit hati. Merasa senior, paling lama tinggal, paling lama punya pengalaman dan segala macam. Kemudian orang gak menghargai pengalaman kita. Kemudian orang tidak respect terhadap apa? Usia kita. Mulai itu, kalau merasa akan timbul kekecewaan. Kan? Nabi Ibrahim itu hakikatnya Allah tidak menyuruh Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Yang Allah suruh adalah agar Nabi Ibrahim itu menghilangkan rasa kepemilikan Ismail dalam hidupnya. Ya, jadi penting, jangan pernah merasa, karena sifat merasa ini akan menghancurkan jati diri manusia. Rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu asar perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib, jadi khalifah keempat ya. Beliau sahabat Nabi, termasuk as-sabiqun al-awwal, termasuk juga sepupunya Nabi, termasuk juga menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam maqalahnya beliau sampaikan, ini tertulis dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau sampaikan, laula khamsu khisalin la saran nas kulluhum salihin. Kalaulah bukan karena 5 aspek
Kalaulah bukan karena 5 sebab, sungguh manusia itu seluruhnya akan menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Berarti 5 hal ini menyebabkan seseorang terhalang menjadi pribadi-pribadi saleh. Sama-sama kita belajar, mudah-mudahan kita terhindar dari 5 sifat ini. Yang pertama kata Sayyidina Ali, awwaluha al-qana'atu bil jahli. Yang pertama kata beliau al-qana'ah. Qana'ah itu apa? Merasa cukup. Kalau merasa cukup penyebab dunia, ahsan. Tapi beliau sampaikan al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Apa maksudnya? Tidak mau bermajelis ilmu, merasa sudah punya pekerjaan, wis cukup, fokus belajarnya sudah ke anak-anak. Nah, ada nggak yang berpikiran begitu? Banyak. Selanjutnya anak-anak baiklah sedikit. Waktu di kuliah ya sudah expired buat belajar maya. Ini awas. Belajar mah nggak ada expirednya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Terutama ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu Quran penting untuk dikaji, untuk dipelajari. Dalam hadis Nabi SAW sampaikan, innallaha yubghidu kulla 'alimin dunya wa jahilin bil akhirah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu murka, benci kepada siapa? Hebat perkara dunianya, mahir perkara urusan dunianya, tapi lemah, tapi bodoh perkara akhiratnya. Rumus-rumus dipelajari, ilmu-ilmu perusahaan digeluti. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kalah prioritas. Kalau semangat bab dunia sebegitu hebatnya, mustinya menggapai kebahagiaan akhirat jauh lebih semangat. Kalau untuk meraih kesuksesan dunia yang sifatnya sementara, itu luar biasa, sampai begadang, sampai lembur dan segala macamnya. Mustinya dalam menggapai kemuliaan akhirat jauh lebih semangat. Ya, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu, dengan apa? Dengan kebodohan. Terus belajar kepada siapapun. Jangan pernah menyekat-nyekat, jangan pernah membatasi. Karena hakikatnya setiap orang itu punya ilmu, tinggal kitanya saja mau membuka diri atau tidak. Seringkali terhalangnya ilmu karena diri ini menutup diri, menutup hati. Sudah prasangkanya prasangka buruk saja. Enggak mau nerima nasihat kecuali yang sesirkel, misal. Ini lagi ngetren ya kan? Pengen duduknya yang sesirkel aja, yang satu frekuensi saja. Kalau udah beda madhab, wah udah tuh, udah nggak mau nongkrong bareng, udah nggak mau majelis bareng. Nah, ini fitnah. Padahal Allah berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padu kalian dalam tali Allah, dalam syariat. Jangan bercerai. Ya. Dihilangkan egosentris. Kalaupun ada perbedaan, guru-gurunya para mazhab itu, Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu ada perbedaan. Pasti itu antara guru dengan murid. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, itu pun ada perbedaan.
tapi mereka tetap duduk bersama, dan itu bahkan menjadi khazanah keilmuan. Jangan pernah fanatisme buta, justru mesti menjadi penyemangat. Jangan mudah menjustifikasi. Mungkin kita belum mengamalkan satu amalan, kemudian orang lain mengamalkan, jangan dulu menjustifikasi. Ini aliran apa nih? Wah, bisa jadi lemahnya ilmu, kurangnya baca, sehingga itu saja. Enggak di gedung Kalora itu atau beberapa komplek lah, ada DKM-nya sudah luar biasa manajemennya. Itu kalanya subuh dengan kunut enggak masalah, kalanya imam tanpa kunut enggak jadi problematika. Karena apa? Karena punya ilmu masing-masing. Ini kadang-kadang yang ribut mah itu terlalu fanatisme buta. Yang keprok siapa ini? Yang keprok siapa yang keprok? Hah? Jadi terus belajar sama siapa pun, termasuk kepada anak kecil. Ini kata Imam Suyuti, kalau saja kita ini mencontoh kehidupannya anak-anak, diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa yang udah sepuh sebagian, itu makomnya akan menjadi makom wali. Lihat anak-anak, kalau ribut satu sama lain, berlarut gak ributnya? Udah tuh, paling sampai situ saja. Jadi kalau orang tuanya nggak paham, nanti yang ribut orang tuanya tuh, ya, ngebela anaknya masing-masing, kan? Nggak punya denda. Belajar tuh kelegowoan hati luar biasa. Wali itu artinya al-qurb. Ini seringkali orang menyalahartikan wali. Disebut wali kalau bisa terbang, disebut wali kalau bisa jalan di atas air. Wali itu adalah orang yang paling iman dan bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah para wali-wali Allah. Ya, bertingkat memang. Sama kalau dianalogikan mahasiswa. Mahasiswa itu kalaupun dia baru masuk kuliah semester pertama, dengan semester 5, dengan semester 8 yang lagi garap skripsi, sama nggak kedudukannya sebagai mahasiswa? Sama, cuma makomnya berbeda. Oh ya, ini udah semester 4, sudah ada keilmuan yang dia pelajari. Begitupun para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ada yang makomnya tinggi, karena apa? Karena keimanan dan ketakwaannya, karena amal salih. Maka kalau ingin benar-benar menjadi kekasih Allah, benahi keimanan, benahi amal salih. Itulah para wali-wali. Orang yang dekat dengan Allah mah tidak mudah kecewa. Selalu tafakur. Setiap keadaan, setiap kejadian dijadikan bahan renungan, muhasabah diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Coba hitung-hitung. Layak gak kita dimasuk surga? Hitung, dikalkulasi, kita tahu betul kualitas diri kita. Orang lain mungkin bisa jadi anggap kita solih, tapi kita pribadi yang tahu seberapa solih diri kita, ya. Maka hitung, sholat kita udah bener apa belum? Tadi qadarullah saya sholat berjamaah, ada yang batal sholatnya di saf pertama, saya di saf kedua, kan kosong tuh. Mestinya segera, baik yang kiri merapat, ya. Pokoknya bagaimana caranya saf itu jangan sampai ada celah.
Saya tunggu yang depan samping kanannya nggak mau merapat, yang belakang posisi yang kosong ini pun nggak mau maju. Akhirnya saya maju, beda. Bab seperti itu. Kualitas sholat kita dari sekian umur yang Allah karuniakan, ya. Maka rekan-rekan majelis iman dan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa cukup dengan kebodohan. Al-qanaa'atu bil jahli adalah karakter pertama terhalangnya seseorang menjadi pribadi yang saleh. Yang kedua, kata beliau Imam Ali karramallahu wajhah, wal hirsu 'ala dunya. Apa hirsu 'ala dunya? Mereka yang rakus, tamak, hawak jadi orang Serang, ya kan? Yang hawak, yang rakus terhadap dunia, ini menjadi asbab kedua terhalangnya seseorang menjadi pribadi yang saleh. Seringkali menghalalkan yang Allah haramkan karena terlalu rakus terhadap dunia, tidak memikirkan hakul adami, hak-hak sesamanya, sehingga cenderung pada kezaliman. Ini bulan Muharram ini di antara bulan yang dimuliakan. Di antara pesan Allah di bulan mulia ini, apa kata Allah? Fala tazlimu finna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Lihat, menzalimi diri sendiri saja dilarang oleh Allah. Bagaimana dengan menzalimi orang lain? Menzalimi diri sendiri itu tidak boleh. Bagaimana bentuk zalim pada diri sendiri itu? Dengan berbuat maksiat kepada Allah, itu bentuk kezaliman pada pribadi. Maka doanya Nabiullah Adam alaihissalam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah berbuat zalim pada diri kami. Kami lalai dalam menjaga mata kami. Kami lalai dalam menjaga pendengaran kami. Kami lalai terutama dalam menjaga lisan kami, ya Rabb. Gampang menjustifikasi orang, gampang menilai orang lain salah, tapi lemah untuk menilai diri salah. Kami lemah ya Rabb, kami zalim pada pikiran kami ya Rabb. Kami selalu memaksakan kehendak kami ya Rabb, berprasangka buruk atas setiap kejadian, padahal belum tentu apa yang kami inginkan itu yang terbaik. Kami zalim pada diri jiwa kami ya Rabb, selalu mengikuti hawa nafsu. Padahal kata ulama, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asir. Orang yang beruntung itu siapa? Yang menjadikan akal fikirannya, hati nuraninya sebagai pemimpin dalam hidupnya, dan menjadikan hawa nafsunya budak di belakang jiwanya. Seringkali orang-orang hebat, orang-orang kaliber, punya kapasitas, disegani, hancur seketika ketika tidak mampu menahan hawa nafsu. Selesai perang Badar, Nabi berkhutbah di depan para sahabat. Di antara khutbahnya apa? Di antara nasihat Nabi kepada sahabat apa? Raja'na min ghazwatis sughra ila ghazwatil kubra, kata Nabi. Kita telah pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, kata Nabi SAW. Perang Badar adalah perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Tapi kata Nabi, kita akan menuju peperangan yang lebih besar dari perang yang saat ini kita tunaikan. Kemudian sahabat bertanya, perang apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu.
Kalau peperangan dengan kaum kafir ada waktunya, ada batasnya, ditentukan berapa lamanya. Tapi perang melawan hawa nafsu setiap hari, setiap saat. Asyaddul jihad jihadul hawa wa ma akramul mar'u illa at-tuqa. Sebaik-baik jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Sungguh manusia itu mulia dengan apa? Dengan ketakwaan. Maka jadikan seluruh karunia sarana takwa. Yang Allah limpahkan rezeki, harta, jadikan sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Yang Allah karuniakan pangkat, kedudukan, jabatan, yang tidak semuanya Allah karuniakan, jadikan kita yang diamanahi kedudukan jabatan itu dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Yang Allah karuniakan keturunan, jadikan keturunan amanah yang Allah titipkan, itu sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Tidak semua keluarga Allah karuniakan anak keturunan. Maka selalu maksimalkan setiap apapun yang Allah karuniakan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di hadapan Allah. Yang kedua, apa? Penghalang seseorang menjadi solih, terlalu rakus terhadap dunia sehingga salah prioritas. Seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya, ya kan? Ribut sama tetangga sampai saiki nggak damai-damai sampai sekarang. Kenapa? Tadi mengedepankan perasaan. Weh, saya senior jetat, harusnya dialah yang minta maaf duluan. Wah, mulai. Atau orang dia yang salah jetat, sengaja saya muda kan, dia yang salah aja ngomongin saya mulu. Sekali-kali saya lawan. Nah, itu mulai. Yang tepuk tangan siapa? Setan. Oh, alhamdulillah, anu pengikut mani, ya. Hadirin rekan pada semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ali karramallahu wajhah, terhalangnya seseorang menjadi pribadi yang salih wasyuhhu bil fadli. Apa? Wasyuhhu bil fadli. Syuh itu sama maknanya dengan al-bakhil, bahkan lebih dahsyat dari kata bakhil. Kalau bakhil mah kata ulama itu pelit ketika mau ngasih ke orang lain, itu bakhil. Di atas bakhil itu syuh, pakai hak syuh. Bahkan uang sendiri tuh nggak mau dikeluarin untuk pribadi tuh. Waduh, itu di atas bakhil. Ada nggak yang begitu? Mangan bareng nih kan, pas giliran mau bayar izin ke toilet, saya izin dulu. Wah, wih, dulu bayar jelas ditalangi bedit-bedit. Rasa udah lama, kan? Udah tuh aman, itu di atas bakhil, syuh. Bahkan duitnya sendiri nggak mau untuk diberikan kepada diri sendiri. Wah, itu di atas bakhil. Ada nggak? Banyak lagi. La haula wala quwwata illa billah. Wa syuhru bil fadl, kikir terhadap pemberian Allah. Nah, ini pun diantara sebab terhalangnya seseorang menjadi salih. Tadi sifat merasa. Dia yang merasa sudah berusaha, kerja keras, sehingga orang lain mestinya kalau ingin sukses sama kayak saya, kerja keras. Nah, ini hitung-hitungan ketika ngasih orang lain. Nah, ini hati-hati. Padahal dalam hadis Nabi SAW sampaikan, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, lihat seberapa sering kita menolong hamba Allah. Hadisnya, wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah itu akan membersamai hambanya kapan? Ketika hamba tersebut mau membantu, mau menyelesaikan permasalahan, mau menolong sesama. Semakin besar pertolongan kita kepada sesama kita, semakin besar pula kita akan mendapatkan pertolongan Allah.
Semakin sering kita menolong hamba Allah, akan semakin sering kita mendapatkan pertolongan Allah. Itu jelas janji Allah melalui Rasul. Tinggal keyakinan kita saja. Bentuk kebaikan itu Pak, Bu, enggak mesti kita berbuat baik kepada si A, kemudian si A yang berbalas kebaikan. Enggak mesti. Bisa jadi kita berbuat baik sama tetangga kita, kemudian Allah karuniakan lewat orang lain. Balasan kebaikan kita itu melalui orang lain. Tidak mesti kepada orang yang kita berbuat baik. Artinya apa? Selalulah berbuat baik dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Ada quote yang bagus banget itu, tetaplah menjadi baik, teruslah menjadi pribadi yang baik, jangan pernah bosan menjadi orang baik, jangan pernah menyesal pernah berbuat baik. Ujian kita itu kadang-kadang ketika sudah berbuat baik, di kemudian hari orang yang sudah kita tolong kemudian semena-mena dengan kita, nggak menganggap keberadaan kita, mulai itu was-was syaitan datang. Berukonan ma ortak tulung serba begitu. Wah, itu mulai itu. Itu berarti ada penyesalan. Itu was-was syaitan. Konsep dalam beramal itu agar amal tetap menjadi ladang pahala, bahkan menjadi jariah kita kelak nanti di hadapan Allah. Lakukan, tunaikan, lupakan. Itu konsepnya. Ketika berbuat baik kepada siapapun, silahkan berbuat baik, lupakan kebaikan. Artinya apa? Udah gak usah diungkit-ungkit. Kalau dia balas kebaikan, alhamdulillah. Kalaupun gak dibalas dengan kebaikan yang sama, ya sudah, tercatat sebagai amal baik pribadi kita. Jangan pernah kikir ya terhadap pemberian Allah untuk sesama. Karena asyuhu bil fadli itu diantara sebab orang terhalang menjadi pribadi saleh. Ya, belajar loman. Belajar jadi orang dermawan. Karena orang dermawan mah, kata Nabi SAW, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah. Tuh. Orang dermawan mah gitu, kayak gula, merumun tuh semut. Dibangga-banggakan. Si Pak Haji itu Haji beneran sedekah, ya kan? Itu menjadi perbincangan manusia. Dan orang kalau ngelihat orang dermawan tuh pengen rapet deh kan? Bener. Saya beda sama orang yang kikir sama yang bakhil, betul. Jangankan nggak adanya kayak sungkan, ogah, ya kan? Untuk dekat. Dan itu hadis Nabi. Orang yang bakhil dekat jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah, dekat dengan pintu api nerakanya Allah. Ya, sedekahlah. Berapapun rupiah yang kita keluarkan, minimal setiap subuh. Itu siapa itu? Mau 2.000 dah, mau 5.000 dah, mau 10.000 dah, 20.000, syukur-syukur 50.000. Dawam tuh istiqomah. Kita nih Bu, mesti punya amalan yang istiqomah kita lakukan di luar amalan yang wajib. Sedekahnya misalnya, tapi dawam rutin istiqomah. Masih bisa setiap subuh atau mungkin setiap selesai salat asar. Walaupun 2.000 tapi kita continue, mudah-mudahan itu tercatat sebagai amal salih, amal jariah. Karena sungguh manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kadar kebiasaan. Kebanyakannya begitu. Yang sering berjamaah, mudah-mudahan Allah wafatkan ketika sedang sholat berjamaah. Yang sering majlis ilmu, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan majlis ilmu. Yang sering baca Quran, yang sering ngederes, yang sering
murajaah Quran. Mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan. Jadi selalulah membiasakan diri dengan amal-amal saleh, terutama sedekah. Apa bedanya infak dengan sedekah? Apa? Yang bisa boleh pulang duluan. Infak itu di antara perbedaannya salah satunya, kalau infak itu berupa materi, sedangkan sedekah dia umum, bisa materi bisa non materi. Maka kalau infak itu berkaitan dengan materi, harta biasanya. Coba lihat di kotak-kotak, kotak tromol masjid, namanya kotak infak. Ya, yang benar kotak infak apa kotak sedekah? Rata-rata kotak infak karena berkaitan dengan materi. Ya. Karena sedekah mah sama, segala jenis kebaikan dinamakan sedekah. Senyum kita kepada orang lain itu namanya sedekah. Senyummu kepada saudaramu, kata Nabi, itu sedekah. Lihat, coba bayangin, kalau kotak tromol itu dinamain kotak sedekah, orang ngenen pedes ngenen senyum baik kan. Lewat kotak Jumat kan, yang lain ngerogoh kantong, dia mah senyum doang, senyum. Habis Jumatan ditanya sama yang sampingnya, Pak, udah tadi kenapa nggak ngasih, cuma senyum-senyum aja. Senyummu adalah sedekah, kata Nabi, guys. Wah, itu salah nggak? Enggak, karena ditulisnya kotak sedekah. Jadi infak dengan sedekah di antara perbedaannya, infak itu lebih ke materi, nah, sedekah dia bisa materi bisa non. Rekan-rekan majelis iman dimati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ini sampai jam berapa? 9:30 dengan pertanyaannya, ada soal ya. Yang keempat, penghalang seseorang menjadi solih, kata Imam Ali karramallahu wajhah, warriya'u fil amal. Riya dalam amal. Riya itu apa? Ya, dari kata ro'a, artinya pengen dilihat. Ketika beramal ingin dilihat, ingin diapresiasi. Nah, ini juga penyakit. Di dalam surah Al-Maun itu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Di antara orang yang lalai dalam salat itu, satu, orang yang mengakhir-akhir, orang yang mengundur-undur pelaksanaan salat. Yang kedua siapa? Orang yang ketika sholat ingin dilihat, ingin diapresiasi. Ini hati-hati. Ini nasihat untuk pribadi khususnya, juga pada jamaah. Maka kalau ingin melihat seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas dalam beramal, memang ikhlas itu hanya pribadi saja dengan Allah yang tahu kan. Orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Maka jangan sekali-kali Pak menjustifikasi. Lah, mau sholat berjamaah pengen di alam doang. Enggak boleh. Enggak boleh nilai orang bahwa seseorang itu beramal ingin dilihat, ingin dipandang, ingin di alam. Enggak. Biarkan itu menjadi hak prerogatif masing-masing. Tugas kita berbenah diri. Tapi bisa dilihat dari apa? Dari pengamalannya, kata ulama. Nanti kelihatan tuh orang yang beramalnya ikhlas karena Allah. Lihat, dilihat dari apanya? Dilihat dari keistiqomahannya. Salah satunya. Karena memang tipikal manusia itu macam-macam, Pak. Ada orang tuh kalau dikasih nikmat, dikasih rezeki, itu semangat. Habis gajian turun masuk di rekening. Waduh, mantep. Durung ajan gak wis teke, bakat ajan. Iya kan? Tapi udah mulai tuh akhir bulan, mulai nipis tuh rekening, mulai nipis dompetnya, mulai nipis juga itu ibadahnya. Ada nggak yang begitu? Oke, ya kan? Sebaliknya ada. Ketika nggak diuji mah biasa saja ibadahnya.
diuji sakit, hilangnya pekerjaan misal, atau anak-anak sakit, mulai itu baru ngadu sama Allah, nangisnya luar biasa, ya Allah sembuhkan, memohonnya luar biasa, sujud biasanya paling 3 detik, 30 detik sampai semenit, tangi-tangi, ya. Tipikal manusia itu macam-macam. Maka kalau pengen melihat keikhlasan seseorang dalam beramal, kata ulama, lihat dari keistiqomahan. Orang yang benar dia dalam beramalnya lillahi ta'ala, tidak mengenal keadaan. Mau lagi banyak uang, mau lagi kurang uangnya, lagi sehat atau lagi sakit, dia tetap istiqamah dalam beramal saleh. Gitu. Ya, jadi rekan-rekan majelis iman yang Allah Subhanahu wa taala, yang poinnya keempat ini luar biasa. Jangan sampai amalan kita bahkan sia-sia. Bukan hanya sia-sia, bahkan cenderung mendapat dosa. Nauzubillah min. Ikhlaskan. Murnikan setiap amalan untuk Allah saja, ya. Nanti nikmat orang yang beramal, beribadah itu ikhlas karena Allah, itu nikmat luar biasa. Saya waktu di Jakarta itu, pas lulus dari Gintung itu 2011, langsung kiprahnya ke Jakarta, ke masyarakat. Ditawari oleh Pak Kiai, dikasih biasa kalau sebelum kelulusan tuh ditawar surat apa namanya sih, berkenan untuk mengabdi atau tidak mengabdi gitu, dikasih pilihan. Ya, kalau di Gintung masih boleh pilihan tuh Pak, boleh mengabdi, boleh tidak mengabdi. Tapi kalau memang anak itu kapasitas biasanya diminta oleh kiai, antum kami minta untuk mengabdi. Sebagian besar dikasih apa sih pilihan lah, ya. Itu dalam hati saya, sudah, kata paman kami, udah mengabdinya langsung aja ke masyarakat gitu. Nah, langsung ke Jakarta, ke Muarangke itu, Jakarta Utara. Itu nasihat pertama ketika jadi sama di Jakarta tuh tukang azan lah saya. Itu kata salah satu pengurus, kata salah satu warga tuh, karena masih waktu itu belum terlalu besar badannya, Pak. Jadi dipanggilnya nong-nong aja, nong, kebal kuping aja, gitu. Kebal kuping. Tinggal di Muarangke mah, tinggal di masjid ini mah harus kebal kuping. Karena banyak, mohon maaf, udah berapa kali berpuluh-puluh ganti marbot, kenapa? Enggak kuat kupingnya ngedengerin apa? Celotehan masyarakat, cemoohan, gunjingan, cacian, hujatan dan segala macam. Nah, itu juga menguji keikhlasan sebenarnya, ya kan? Hujatan, cacian yang disampaikan, yang dilontarkan oleh masyarakat, oleh jamaah, itu menguji keikhlasan. Tidak sedikit di Gedung Kaloran, itu pengurus mulai, lah capek-capek ngatur jamaah, dipaidoni baik, kan? Ngurus mau gelem, sekali ada yang ngurus, ini dikritik aja, dikritik, baik. Akhirnya lemah. Enggak. Riya'u fil amal itu pun menjadi penghalang seseorang menjadi salih di hadapan Allah. Yang terakhir, kata Imam Ali karramallahu wajhah, penghalang seseorang menjadi salih wal i'jabu birra'yi. Wal i'jabu birra'yi. Apa itu artinya? Berbangga-bangga diri, merasa diri paling hebat ilmunya, paling jago apa namanya, ya keilmuannya dan segala macamnya. Itu pun menjadi penghalang seseorang solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takabur tadi, al-mutakabbir itu hanya milik Allah. Ini khawatir apa yang disabdakan Nabi SAW, la yadkhulul jannah, lihat, tidak akan pernah masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar, yang di hatinya ada kesombongan walau sebesar biji dzarrah, biji sawi. Iblis laknatullah itu terusir dari surga. Kenapa?
karena sombongnya, nauzubillah. Ada nama penyakitnya analia. Analia itu keakuan. Fir'aun itu dilaknat. Kenapa? Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata beliau. Iblis terlaknat. Kenapa? Apa? Keakuan tadi. Apa kalimatnya? Ketika disuruh oleh Allah untuk sujud itu, apa kata beliau? Kata iblis, ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Diciptakannya aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ini sifat keakuan, sifat merasa ini, na'udzubillah min. Menjadi pribadi salih itu penting, bahkan diperintahkan. Tetapi merasa diri salih, na'udzubillah min. Sebagai penutup, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku ini cinta kepada orang-orang saleh. Senang kalau melihat orang yang berjamaah, senang kalau melihat ustaz, senang kalau melihat orang yang bacaan Qur'annya baik, senang yang lihat menjaga berjamaahnya, senang orang yang rajin majelis ilmu. Walastu minhum, walaupun aku bukan bagian. Ya, enggak istiqamah mungkin majelis ilmunya, enggak istiqamah mungkin berjamaahnya, tapi senang kalau melihat orang yang berjamaah, senang kalau melihat orang yang majelis ilmu. Kenapa kata Imam Syafi'i? La'alli an anala bihim syafa'ah, agar aku mendapatkan syafaat dengan wasilah cinta terhadap orang-orang saleh. Sekali lagi, kalau ingin kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, maka cintailah orang-orang saleh. Kalau ingin kita dikumpulkan bersama para penghafal Quran, maka cintai para penghafal Quran. Kalau ingin dikumpulkan bersama para ulama, maka cintailah ulama. Kalau ingin dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi, 5 hal yang menjadi penghalang seseorang menjadi salih. Yang pertama apa? Ya, merasa cukup dengan kebodohan, enggak mau belajar, enggak mau majelis ilmu. Yang kedua, rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia sehingga menghalalkan segala cara. Yang ketiga, kikir terhadap sesama, terhadap pemberian Allah, merasa dirinya miliknya sehingga tidak mau berbagi kepada sesama. Yang keempat, riya dalam beramal, ingin disanjung, ketika tidak disanjung kemudian tidak mau beramal. Nah, ini pun penyakit yang bisa menjadi penghalang seseorang menjadi saleh. Yang terakhir, berbangga-bangga diri. Ya, ini pun sama, ya, bisa menyebabkan seseorang binasa dalam kehancuran. Boleh ada pertanyaan dari rekan-rekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, manusia itu dari 2 garis ya, garis vertikal dan garis horizontal. Nah, ada manusia baik, taat di dalam garis vertikalnya, dipandang oleh masyarakat baik sekali, taat dan mumpuni. Tapi ketika manusia itu berada di garis horizontal yang berhubungan dengan manusia, itu ada sifat-sifat yang baik untuk ditiru, umpamanya zalimi, menghina atau memfitnah, bahkan kadang-kadang menggiring opini kepada orang-orang sekitar untuk tidak percaya kepada seseorang. Oh, si Abu mah orangnya jelek,
berkaca kepada diri kita sendiri. Belum tentu kita ini lebih baik daripada orang yang kita zalimi. Nah, ini adalah suatu ruang kehidupan masyarakat. Di satu sisi secara vertikal kita baik hubungannya dengan sang pencipta, di satu sisi dari seorang horizontal buruk kepada hubungannya dengan manusia. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz, vertikal dan horizontal ini bertolak belakang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Sekarang pertanyaan. Ada orang sholat tapi melaksanakan tetap saja melakukan kemungkaran. Yang salah siapanya? Pribadinya atau sholatnya? Pribadi. Berarti tidak kafah dalam dalam melaksanakan sholat, dalam aqimis sholat. Redaksi dalam sholat itu disebutnya aqimis sholat, dirikan. Nah, mendirikan itu banyak komponen. Bisa jadi suci nih pakaiannya, tapi tidak suci hatinya. Betul? Baik kaifiyah sholatnya, dipelajari rukun, syarat segala macamnya, tapi bab wudunya tidak diperhatikan. Nah, ini juga menjadi penting. Bagaimana menyikapi orang-orang di zaman Nabi itu terjadi. Sahabat mengadu, ya Rasulullah, sungguh fulana ini luar biasa sholatnya, puasanya dijaga, tetapi lisannya tidak menjaga. Aina ya Rasulullah, di mana nih orang nih? Apa jawaban Rasul? Finna, di nerakanya. Mestinya apa? Ini tadi. Kalau benar ubudiyahnya kepada Allah akan berdampak pada sifat sosial. Nah, seringkali mengatasnamakan saja, ya kan? Tadi kembali kepada poin keikhlasan dalam amal, keikhlasan dalam beramal saleh. Kalau benar dia beramal salehnya, tentu akan berdampak pada kehidupan, minimal ke pribadi. Syukur-syukur bisa memberikan motivasi kepada orang. Memang enggak mudah, memang luar biasa, butuh pembuktian. Ketika orang menghujat kita, itu kalau enggak menghujat balik itu emang teori doang, ini gampang. Pada prakteknya memang butuh pembuktian. Tapi haruslah dikatakan ibadah kamil, ibadah yang sempurna itu ketika mampu menjalankan ibadah mahdhahnya secara baik, juga muamalahnya ke sesama manusia juga baik. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hebat kita membangun ibadah kepada Allahnya, juga kehebatan ibadah kepada Allah itu dilihat bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya. Maka jangan pernah merasa diri level saya mah kalau yang udah hafid doang, wah repot tuh. Saya mah mau nongkrong kalau yang udah rajin majelis ilmu doang, itu repot gitu. Nanti yang mengingatkan mereka yang belum bermajelis ilmu siapa? Kalau bukan kita yang sudah bermajelis ilmu, kan gitu. Jadi tetap muhasabah diri. Jangan selalu bisa jadi orang lain, tetapi bagusnya berkaca diri lah kita, ya kan? Jadi harus baik dalam ibadah kepada Allahnya, juga harus baik muamalah sesama manusia. Jadi pertanyaannya itu terjadi di zaman Nabi, dan kata Nabi, kalau tidak berdampak ibadah itu kepada nilai kehidupan sehari-hari, bahkan manusia cenderung mencemooh ibadahnya. Artinya mencemooh dalam artian mau ibadah misal, tapi ngomongin orang lanjut, berarti kan nggak ada dampak dalam ibadahnya. Nah, itu mesti dikritisi. Mungkin ada sesuatu yang tidak sempurna dalam pelaksanaan ibadahnya. Bisa jadi dari hartanya itu berpengaruh, dari sumber rezekinya itu berpengaruh.
harta semua luar biasa, apa kaifiah semua dijaga, tapi dia lupa nih sumber rezeki itu ternyata berpengaruh, sangat berpengaruh. Sumber rezeki kita itu sangat berpengaruh terhadap ibadah, terhadap kehidupan, termasuk terhadap kecerdasan anak-anak. Terhadap kecerdasan anak. Coba lihat orang-orang dulu, modal petani, modal sawah, 1 petak, 2 petak, ikhlas dia nggak mau makan selain harta yang dia miliki, menjaga betul itu rezeki dari Allah, nggak mau mengkonsumsi kecuali yang halal saja. Anaknya jadi orang hebat, anaknya jadi doktor, anaknya jadi profesor, anaknya jadi guru besar, anaknya jadi orang hebat, anaknya jadi kiai. Kenapa? Rezekinya dijaga. Jadi sekali lagi, muhasabah diri, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jaga sumber rezekinya, jaga ibadahnya. Ibadah yang sudah kita lakukan harus berdampak pada nilai sosial kehidupan yang lain. Maka saya berharap dimulai dari masjid. Nah, kalau disampaikan oleh Pak Story, oleh MC kita, ada gerakan apa namanya, remaja masjid. Ini luar biasa, memang miris Pak. Bukan Masjid Al-Mizan doang, mayoritas masjid-masjid, terutama Masjid Al-Komplekku, ya, apa Al-Komplek itu, masjid-masjid komplek. Anak-anak mudanya Masya Allah sibuk dengan dunianya. Ada yang di pesantren, ya pasti pesantren kan susah. Sekalinya libur, acara sama teman-temannya. Sekalinya udah mau ini kuliah dan segala macamnya. Maka perlu ada regenerasi dan harus dimulai dari masjid. Masjid ini sentral. Pembenahan bukan hanya secara ibadah saja, kalau bisa semua lini kehidupan, sosialnya, ekonominya dan segala macamnya. Ya. Jadi bermulai dari masjid. Jangan sampai udah aktif di masjid malah justru menjadi perpecahan. Ini nauzubillah, ini umat Islam ini nggak akan pernah maju kalau dalam lingkungan masjid saja masih banyak perpecahan. Nggak akan. Kata Ustaz Budi Asari itu, kata beliau, majunya umat Islam itu dilihat dari bagaimana memanajemen masjid. Siap ya, Isya? Mari sama-sama kita berdoa. Doa adalah kesempatan kita untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, bahwa kita ini lemah dalam segala hal. Maka selalu bermohonlah hanya kepada Allah. Kata Nabi, fa idza ista'anta fasta'in billah. Bila mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma ya Allah warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir dhunuba asatidatina wa dhunuba jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Rabb jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kajian sudah berjalan dengan lancar, mulai dari awal tadi sampai dengan barusan di pertemuan. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mewakili pengurus DKM yang lain